Berikutnya adalah pelajar dan ansor, bapak-bapak dimohon untuk berdiri. Kanan-kanan dan depan kiri. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku berjanji akan berjuang sampai akhir hayatku untuk memperkokoh dan menyebarkan Islam Ahmadiyah serta menjaga keutuhan dan khilafah. Dalam menunaikan tugas ini, aku bersedia untuk memberikan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Aku senantiasa akan menganjurkan dan mengajarkan kepada keturunanku untuk tetap setia kepada khilafah. Insya Allah. Silakan. Berikutnya adalah pembacaan nazm oleh Bapak Ahmad Walihin, Amsal Cabang Depok. Waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan nanti dengan judul Mahmud Kiram, saya akan silakan.
Segala puji hanya kepada Dia, Zat yang kekal. Tidak ada makhluk yang setara dengan Dia. Dialah Zat yang selalu kekal, sedangkan yang lain akan binasa dan fana. Kecintaan yang sejati hanya kepada Dia, sedangkan yang lainnya hanya palsuan belaka. Yang lain hanya sementara, hanya Dialah yang teman yang hakiki. Dalam hatiku hanyalah ini, Maha suci Dia yang sedang memandangiku. Hanya kepada Dia kami bertawakal, karena Dia sumber segala rahmat. Kecintaan hanya kepadanya, karena yang kami cintai hanyalah Dia. Kami tidak bisa hidup tanpa Dia, karena yang lain hanyalah dusta dan tipuan semata. Berkatilah hari ini, wahai yang Maha Suci, yang sedang memandangiku. Ya Tuhanku, ini hanyalah insan Engkau semata. Ku persembahkan diriku di gerbang singgasanamu. Engkau telah menganugerahkan iman kepadaku. Engkau pelindung di sepanjang masa. Semua yang ada hanyalah kasih sayang Engkau. Engkaulah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berkatilah hari ini, Maha Suci Dia yang sedang memandangiku. Bagaimana mungkin aku dapat mensyukuri? Adalah milikmu apa yang aku miliki. Engkau telah memberikan seisi rumah kepadaku. Tak kalah Engkau datang, maka sinarlah dalam kegelapan. Berkatilah hari ini, wahai suci Dia yang sedang memandangiku. Wahai Allah yang Maha Luas, selamatkanlah kami dari segala bencana. Kami datang dari pintu Engkau, dan kami pergi dengan kepada Engkau. Hati kami tidak tertarik lagi dengan yang baik. Berkatilah hari ini, Maha Suci Dia yang sedang memandangiku. Wahai Allah yang Maha Pencipta, kabulkanlah semua doa-doa kami. Aku korbankan jiwaku kepadamu, maka tolonglah aku. Kami datang kepada Engkau dengan sejuta harapan. Berkatilah hari ini, Maha Suci Dia yang sedang memandangiku. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Misioneri Jas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan terhormat Bapak Sekretaris PP Ahmadiyah Indonesia, yang terhormat Bapak Muda Markas, yang terhormat Bapak Agenda Markas, Bapak-bapak ketua dari cabang Kemang, Depok, Ciseeng, dan Bapak-bapak Jaim, Kemang, Depok, dan Ciseeng, serta bapak-bapak semua serta istimewa Allah di Markas. Alhamdulillah, istimewa Allah dapat
sesuai dengan ekspektasi bapak-bapak, dan harus saya katakan bahwa saya baru menjabat sebagai Nadiem Allah menerima SK dari Pak Sadar tanggal 15 Juli 2026. Tanggal 18 Juli 2026 saya gantinya saat itu Bapak Rahmat Ali sebagai Nadiem Allahnya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada bapak-bapak semua di wilayah Markas atau di wilayah Markas. Kalau saya belum sempat berkenalan, saya belum sempat berkenalan dengan bapak-bapak semuanya. Insya Allah dalam dekat setelah istimewa ini saya bisa mempelajari di wilayah-wilayah di Markas ini. Alhamdulillah, panitia saya mau melaporkan Pak Kami dan semuanya, panitia Istimewa Markas 2026 ini sebanyak 34 orang, 17 dari Rasulullah, 11 dari Gudang, dan 6 orang dari Malaysia yang masih di Baitul Afiat. Alhamdulillah, kurang dari sebulan kita sosialisasi. Saya berterima kasih besar-besarnya kepada Bapak-bapak Jahim, Bapak Muda, Bapak Mirda, Bapak Ketua yang membantu mensosialisasikan penyelenggaraan Istimewa Ansarullah ini. Alhamdulillah kita Markas melakukan persentase dari target yang mendaftar di Istimewa Markas ini. Persentasenya sudah melebihi dari target yang ditetapkan PPMA. PPMA menargetkan kita menghadirkan 125 orang dari jumlah cabang Depok, Kemang, dan Cisaeng. Alhamdulillah sampai dengan tadi malam itu ada 149 orang. Dan mungkin Bapak PSN dan dalam mencuti dan tidak belum bisa ikut dalam pembukaan ini, tapi yang kita sudah melebihi target 120% dari target yang dicanangkan oleh PPMA. Dari kehadiran dan kedatangan pun, alhamdulillah persentase dari semua karena masing-masing cabang kita berikan 40% dari PPMA, 40% hadir. Kalau kita hitung 100%-nya, dan jumlah ansor di seluruh markas itu ada 280 dari seluruh ansor di markas, maka kita alhamdulillah telah terdaftar 54% yang terdaftar sebagai peserta Istimewa Ansor ini. Jadi itu yang bisa kami laporkan kepada bapak-bapak semua. Kami menghimbau kepada bapak-bapak peserta Istimewa semuanya dapat mengikuti seluruh rangkaian istimewa yang telah ditetapkan oleh PPMA, dan apabila ada yang bapak-bapak butuhkan hal yang urgensi dapat menghubungi kami para panitia. Saya lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami ada kelemahan di dalam penyebutan ini. Terakhir, izinkan saya mengutip pesan Hazrat Khalifah Masih Al-Khamis ayat Allah Ta'ala bin hadis yang beliau sampaikan pada saat perjumpaan tanggal 22 September 2017 di Masjid Baitul Qudus. Beliau bersabda, mereka yang datang ke Istimewa harus memenuhi tujuan kedatangan mereka dan menghabiskan waktu mereka dalam zikir ilahi dan perbincangan yang baik-baik, bukannya terlibat dalam kesia-siaan serta pembicaraan omong kosong, supaya majelis mereka tidak merugi di hari kiamat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sidang majelis istimewa Allah antara tamu undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua. Atas izinnya hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam istimewa Allah Indonesia tahun 2026 yang diselenggarakan secara serentak di 34 titik di seluruh Indonesia. Semoga setiap langkah yang kita tempuh, setiap pengorbanan yang kita lakukan, dan setiap amal yang kita persembahkan pada istimewa ini senantiasa berada dalam bimbingan serta meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Hadirin akhir tahun 2024, istimewa ini mengusung kerendahan hati menuju kebaikan Islam. Tema ini bukan sekedar yang kata-kata, melainkan sebuah panggilan untuk membentuk karakter seorang manusia. Dalam berbagai perbuatan pidatonya, jujur atas dan Allah Ta'ala berulang kali mengingatkan bahwa kerendahan hati adalah buah dari ketakwaan. Semakin dekat seseorang kepada Allah Ta'ala, semakin rendah hatinya, semakin lembut akhlaknya, dan semakin besar kepeduliannya kepada sesama. Dalam pidato jasa Duke baru-baru ini, jujur atas dan Allah Ta'ala kembali menegaskan bahwa atas seluruh kebaikan adalah takwa. Tanpa takwa, ibadah hanya menjadi rutinitas, pengorbanan kehilangan keikhlasannya, dan pengabdian kepada jemaah kehilangan ruhnya. Dari takwalah akan lahir kerendahan hati, persatuan, keikhlasan, dan semangat melayani sesama. Oleh karena itu, kerendahan hati tidak berhenti pada sikap ataupun ucapan. Kerendahan hati harus melahirkan tindakan nyata. Semakin rendah hati seseorang, semakin besar keinginannya untuk berkhidmat, memberi manfaat, dan meringankan beban orang lain. Inilah makna kemerdekaan sejati. Ketika hati terbebas dari belenggu ego, kesombongan, dan kepentingan diri, lalu tunduk sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, mengabdikan hidup untuk agama, bangsa, dan kemanusiaan. Hadirin majelis Ansarullah yang dirahmati Allah, jujur ayat Allah Ta'ala juga mengingatkan bahwa krisis terbesar yang sedang melanda dunia saat ini bukan semata-mata krisis ekonomi, krisis politik, atau keamanan, ataupun energi. Semua itu hanyalah gejala. Akan persoalan yang sesungguhnya adalah krisis spiritual. Manusia semakin jauh dari Allah Ta'ala, ego semakin diagungkan, kesombongan dianggap sebagai kekuatan, dan kepentingan pribadi seringkali mengalahkan kepentingan bersama. Dalam keadaan seperti inilah Allah harus tampil sebagai teladan.
menjadi pribadi-pribadi bertakwa, rendah hati, jujur, penyayang, rela berkorban, serta menjadi pembawa kebaikan dimanapun berada. Oleh karena itu, Majelis Ansarullah memfokuskan pembinaan pada 15 ketahanan. Oleh karena itu, Majelis Ansarullah telah memfokuskan pembinaan kepada 15 ketahanan. Pertama adalah ketahanan iman. Ketahanan iman dibangun dengan memperkuat takwa. Ketika takwa menjadi dasar kehidupan, badai fitnah dalam dunia, tekanan sosial maupun berbagai ujian tidak akan mampu merobohkan iman sedang mukmin. Takwa harus tercermin dalam segala akhlak, kejujuran, pengorbanan, dan kerendahan hati. Ketahanan yang kedua adalah ketahanan mental, yaitu kekuatan jiwa yang lahir dari hubungan dan Allah Taala, sehingga seorang Ansor dilakukan oleh Majelis Ansarullah. Dan kita tahu bahwa majelis ini didirikan atas al-Baqi yang kedua. Jadi badan-badan kemajuan bahwa ini didirikan oleh al-Baqi yang kedua. Salah satu maksud dan tujuannya adalah untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan kebaikan itu akan ada manakala takwa berada pada kita semua. Mudah-mudahan kita yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala takwaan yang sejati, ketakwaan yang hakiki, yang darinya semangat pengabdian, semangat pengorbanan, semangat juga regenerasi bagi anak keturunan kita tumbuh dalam umur pada diri kita masing-masing. Mari kita buka tim ini dengan doa dimulai.